Hai guys, ketemu bersama Derby. Ibu Irma, Uni Irma yang memang favoritku banget ini. Dia menghabisi yaitu piaraannya Anies di TGUPP. Yang dia sok-sok mengkritisi program Gibran, lapor Mas Gibran sebagai langkah mundur ke belakang. Saksikan guys, ini dia reaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 yang selesai. Dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi gak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUPP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Mampus. Nah, TGUPP gaji kalau gede. ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu ya, program pusat kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Mampus loh. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke Mundur ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Di mana otakmu? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang. Oke. Apa sih perkataan dari anggota TGUPP yang digaji besar ini sehingga membuat seorang Irma harus ngomong seperti itu? Ini dia. Selain itu Bang, saya cuma mau melihat dari segi public policy-nya Bang. Dalam konteks policy di Indonesia, sebenarnya open government seperti ini sebenarnya udah ada. Dari zaman, kalau nggak salah di zaman Pak SBY itu udah ada lapor 1708.
Itu sebenarnya kanal pengaduan dari rakyat ke pemerintah pusat lewat banyak kanal gitu ya, media sosial ada dan segala macamnya. Jadi rakyat sebenarnya nggak perlu datang ke kantor, tapi bisa datang via SMS, bisa via telepon, via email dan segala macamnya. Sehingga orang yang tadi misalnya Bapak Subiakto dari Sidoarjo nggak perlu keluar ongkos jauh-jauh ke Jakarta gitu ya. Ini juga boleh lewat WhatsApp. apa? Lewat nomor telepon boleh. Boleh, ada banyak macamnya Bang. Ya, Lapor. Wapres ini. Iya, dan itu kan sebenarnya dia warga lapor terus nanti didisposisi ke kementerian segala macamnya gitu kan. Ini juga pasti akan sama gitu, lapor Wapres, datang kantor Wapres, ujungnya pasti akan disposisi ke kementerian mana, dari kementerian mana kalau misalnya masuknya ke Pemda dia akan didisposisi ke Pemda mana, dari Pemda akan ke bidang mana ke seksi mana dan segala macam, dan itu alurnya panjang sekali gitu. Dan sebenarnya keberhasilan lapor 1708 Mantan anggota TGUPP. ini juga udah banyak tulisannya gitu ya, banyak hasil akademiknya mengkaji bahwa salah satunya itu dibikin sama ada akademisi dari UGM, itu yang kasih gambaran, ada jurnalnya bisa dicek nanti, bahwa sebenarnya dengan adanya lapor 1708 ini juga kasih harapan ke warga bahwa ketika dia punya masalah nggak perlu harus ribet gitu Bang, nggak harus ribet, ini udah ada kanalnya kita bisa akses. Nah di DKI Jakarta sendiri Bang, sewaktu di 2017-2022 sendiri, itu di tahun 2018 Jakarta Smart City itu bikin kanal laporan namanya Jaki. Jaki mengintegrasikan 13 kanal laporan. Jadi warga di Rorotan kalau punya masalah nggak perlu datang ke balai kota, lapor via handphone langsung ditanggapi, diselesaikan. Nah itu Bang, jadi 13. Sebenarnya kan prinsip dasarnya adalah gimana warga ini tidak ribet kalau mau lapor dan masalahnya selesai. Nah berkaca dari Jaki, karena kebetulan saya di DKI Jakarta, di tahun 2020 itu ada ada 137.574 laporan Bang, yang 99,85%-nya itu selesai. Jadi bayangkan kalau misalnya selesai 137.000 itu datang semua ke balai kota dalam waktu yang bersamaan, ramai semua itu yang ngadu Bang. Kita bahkan nggak sempat tuh namanya mengkaji ini salahnya siapa dan lain-lain gitu. Tapi lewat aplikasi ini orang lapor, foto, langsung lapor, nanti langsung di-define sama aplikasinya, ini masalahnya apa nih? Oh ini masalahnya saluran air gitu. Dia langsung ke Dinas Sumber Daya Air. Ini masalahnya administrasi, dia langsung ke wali kota. Jadi itu udah sort by system, bukan lagi by orang. Gitu. Itu udah ini bukan ketika tadi bicaranya terobosan, ini udah ada nih terobosannya gitu. Terobosannya udah ada, udah sukses dikerjakan. Dan kalau misalnya mau lihat data 1 bulan terakhir nih Bang, 10 Oktober 2024 sampai 10 November 2024. Ada 12.845 laporan dari 5.632 pelapor. Itu buat Jakarta aja. Kalau di rata-rata tadi pengaduan Wapres itu cuma 50 orang per hari gitu, meskipun tadi kata Pak Subiakto itu 70 orang sekarang gitu ya. Jadi 5.632 pelapor itu yang dalam 1 bulan, kalau dengan sistem datang langsung 50 orang per hari, itu butuh 111 hari. Butuh 3 bulan sendiri untuk dapat 5.600 laporan. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Sebenarnya di antara semua apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain, sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu ya, karena saya di Jakarta. Justru malah sebenarnya harusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah gimana memasifkan sistem yang sudah ada itu diterapkan di semua daerah gitu. Sehingga goblok, ini ku kasih tahu sama kau. Sampai ada bapak yang berubanan tuh datang ke sini, dia mengeluhkan sampai tingkat provinsi aja nggak bisa menyelesaikan. Lo mau ngarepin dia menyelesaikan itu di tingkat provinsi, nggak selesai, goblok. Makanya ada yang lebih tinggi, Wapres. Wapres ngajuin ke presiden. Ketika presiden mengeluarkan perintah, kelar semua. Kok jadi goblok gini anggota? Memang goblok sih memang TGUPP ini memang kebanyakan. Disamain Anies
yang gubernur dengan masalah di Jakarta yang coba kita cek ya, yang kebakaran kemarin yang di Pertamina pom bensin. Itu kan tanah sengketa, itu kan berarti belum selesai kan? Belum lagi katanya Ibu Irma, ada temannya Ibu Irma masalah nggak selesai, temannya sendiri nggak selesai, apalagi yang lain. Makanya jangan akuin masalah sekian selesai. Hei, itu bisa diuji lagi. Gimana cara penyelesaiannya? Apakah ketika misalnya aku melapor, tolong dong gini, baru nggak direspon dengan durasi yang sekian, misalnya 14 hari, ketika nggak ada respon dianggap selesai. Apakah seperti itu sistemnya? Jangan bohongi kami. Setahu kami, TGUPP yang jumlahnya hampir 100 orang tersebut nggak tahu kerjanya apa. Itu yang setahu kami. Kau terlibat dalamnya berarti kau. Dapat terima gaji 5 tahun kerjamu nggak tahu apa. Sumur resapan. Itu isi otakmu berarti itu ya. Kalau nggak salah sumur resapan itu adalah ide dari TGUPP itu. Ini nih, otaknya ini nih. Tadi Pak Subiakto bilang, mundur ke nggak perlu belakang. lagi nih saya orang Sidoarjo gitu datang ke Jakarta. Lebih baik saya ngadu ke lewat kanal laporan yang bisa dicek langsung. Dan sebenarnya Bang, satu yang Goblok. Nggak selesai masalah Pak Subak. Bapak yang berubanan tuh nggak selesai masalahnya bro. Nggak selesai di tingkat provinsi. Sampai urusan dengan Polda juga nggak selesai. Hanya gara-gara di Jakarta ada program Jaki diagung-agungkan. Udah, Anies itu nggak bisa kerja, titik. Anies itu nggak bisa kerja. Udah nggak bisa kerja. Jaki itu bukan program media. Udahlah bukan program media. Dia nggak terjun langsung. Masih dibangga-banggakan oleh si piaranya Anies ini, guys. yang paling penting yang nggak boleh dilupa adalah ketika itu laporannya masuk, sistem monitoringnya seperti apa. Kalau di Jakarta, ketika laporannya masuk, masalahnya nggak selesai, itu berkaitan langsung sama TKD, tunjangan kinerja daerahnya dipotong sama gubernur yang berwenang saat itu gitu. Jadi ketika masyarakat ini nggak menyelesaikan, itu jadinya si ASN-nya atau yang bertanggung jawab itu TKD-nya dipotong. Nah, dalam konteks laporan ini gitu, secara justru monitoringnya itu akan seperti apa. Ketika masalah tadi nggak selesai, siapa yang akan dapat hukuman kira-kira gitu ya. Padahal sebenarnya dalam konteks ketatanegaraan, ASN di daerah itu bertanggung jawab pada kepala daerahnya. Ketika mau dimutasi atau segala macam, yang punya tanggung jawab untuk memutasinya itu adalah kepala daerah. Begitu juga di kementerian gitu, yang punya tanggung jawab adalah menterinya dan BKN-nya kira-kira gitu. Menteri pun ketika misalnya nggak menyelesaikan masalah, yang bertanggung jawab bisa mereshuffle dan punya kewenangan itu adalah presiden, bukan wakil presiden gitu kira-kira. Jadi sebenarnya secara ketatanegaraan juga ini jadi kayak absurd gitu ya. Jadi kok melewati batas dan segala macamnya gitu. Ini juga yang jadi penting untuk aduh, siapa yang punya otak tolong kasih si bro ini. Tolong kasih dulu guys ya. Absurd. Ya Tuhan, absurd. Dia menyamakan program tingkat provinsi disamakan dengan program tingkat nasional. Ya, aduh. Inilah hasil. Aku makanya nggak ikhlas aku, ya. Uang pajakku untuk membiayainya. Bukannya makin pandai, dapat terima gaji yang besar dari TGUPP. Kayak gini hasilnya. Absurd. Program absurd. Kita cermati bahwa ketika ada sebuah kebijakan, perlu dilihat juga prosesnya seperti apa. Bukan hanya wah ini kebijakannya bagus, ini jadi terobosan nih. Padahal ketika dibedah kebijakannya, satu ini mundur, dua, oke controllingnya seperti apa nih gitu. Apakah misalnya ketika kepala daerahnya nggak melaksanakan laporannya, dia di suspend. Misalnya tadi rumah sakit tidak merespon dengan baik, apakah dia bisa dicopot dari posisi direktur gitu kira-kira. Itu kan juga harusnya itu tiga. Rumah sakit kaitannya sama Kementerian Kesehatan, belum lagi nanti ada direkturnya itu kan akan jadi rumit. Jadi sebenarnya ketika bicara kebijakan lapor ini, udah ada kebijakan yang bagus, harusnya bisa diterapkan di lebih baik yang sudah ada daripada reinventing the wheel, lebih baik udah ada kebijakannya diterapkan di semua tempat
deeskalasi, lalu dijelaskan sistem monitoringnya seperti apa dan lain-lainnya. Kalau baca di berita juga, tadi di detik.com juga dijelaskan bahwa ketika misalnya laporan diterima akan dikaji dalam 14 hari, lalu di delivery ke siapa nih yang berwenang gitu. Kementerian mana, nanti di situ berproses lagi, 14 hari lagi, 14 hari lagi, 14 hari lagi, ya bisa-bisa 5 tahun masa jabatan nggak selesai masalahnya gitu kira-kira. Tapi yang paling 5 tahun nggak selesai. Lu 5 tahun ngapain aja dapat gaji segitu? Ini baru langkah awal, udah lu kritisi. Yang udah jelas-jelas aja lah. Lu 5 tahun, apa kerja lu sebagai TGUPP? Bangsat juga si apa ini? Absurd. Mukamu yang absurd. Ini udah parah ini emang. Nggak pernah nongol guys ya. 5 tahun kemarin nggak pernah nongol. Tiba-tiba sok nongol di momen-momen udah terima gaji. Udah habis 5 tahun menikmati gaji. Bangsat nggak? Sok-sok mengapresiasi kinerja selama dia 5 tahun. Bangsat nggak? Nongol pun enggak kemarin. Tiba-tiba sekarang mau nongol dengan cara menghina program yang belum lama bergulir. Bangsat ini. Makasih Bu Irma udah mewakili kami dengan mengatakan, mana otakmu? Pakai otak. Itu mantap itu. Pakai otak kalau ngomong. Ya, susah sih kalau emang pas diginiin kopong. Kopong kenapa? Ya, emang kosong. Ini kosong ini. Habis ini ada Ibu Irma juga. Sepdidu sosok membela si otak kopong ini. Dengan memakai analogi 78 itu adalah IQ simpanse. Dan mengatakan bahwasanya kebanyakan otak negeri ini nilainya adalah mirip itu. Kita bahas di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.